Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dalam video pemaparan materi mata kuliah pengantar manajemen dalam chapter pengorganisasian dalam bagian fungsi manajemen pengorganisasian chapter 10 yang merupakan chapter fungsi manajemen pengorganisasian dalam membahas struktur dan rancangan organisasi, desain dan struktur organisasi. Selain di pengorganisasian ini dibahas di dalam dua bab, yaitu bab struktur organisasi dan human resource management, sumber daya manusia. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan desain organisasi. Pembahasannya kita awali dengan membahas tentang definisi dari struktur organisasi. Kalau kita menemukan suatu struktur organisasi, mungkin yang terpampang di kelas atau di suatu organisasi, itu tidak lain merupakan pengaturan pekerjaan secara formal, ya. Jadi pekerjaan diatur secara formal. Kemudian desain dari struktur itu, yaitu suatu proses yang melibatkan tentang 6 komponen penting. Artinya desainnya itu mempertimbangkan 6 hal berikut ini, yaitu work specialization, departmentalization, chain of command, span of control, centralization and decentralization, dan terakhir formalization. Jadi apa yang mungkin kelihatan sederhana berbentuk dalam struktur adalah merupakan pertimbangan dari 6 hal tersebut yang akan kita bahas secara rinci, tapi basicnya ya ke depan. Sebelum kita membahas komponen desain tersebut, kita akan membahas apa tujuan dari pengorganisasian, yaitu membagi pekerjaan, terus membebankan tugas dan tanggung jawab, koordinasi, mengelompokkan pekerjaan menjadi satu unit, membangun hubungan di antara bagian-bagian, kemudian membangun garis wewenangnya dan mengalokasikan dan pembagian sumber daya. Itu adalah tujuannya. Kemudian apa yang dimaksud dengan, kemudian kita mulai membahas komponennya. Yang pertama work specialization, yaitu spesialisasi kerja, yaitu tugas dibagi-bagi menjadi pekerjaan yang terpisah. Ya. Jadi jika pekerjaan itu dikerjakan dalam keahlian yang berbeda, jadi maka dipisah-pisahkan sesuai dengan keahlian atau spesialisasi pekerjaan tersebut. Ya. Tapi jangan berlebihan, maksudnya ya. Jangan berlebihan, jangan terlalu spesifik banget. Kemudian selain spesialisasi itu misalnya pekerjaan membuat baju, ada bagian memotong, membuat pola, ini bisa secara rinci menjadi spesial yang kecil-kecil ya, atau tidak perlu sama sekali, maksudnya tidak perlu selalu rinci. Kemudian departementalisasi, pembagian departemen, bagian-bagiannya. Ada
Mungkin yang kita lebih familiar itu fungsional ya. Di sini ada fungsional, produk, geographical, proses, dan customer. Mungkin yang biasanya familiar itu fungsional ya, berdasarkan fungsinya. Ya, fungsional adalah berdasarkan fungsi. Biasanya jadi di sini memiliki keuntungan daripada fungsional, yaitu efisiensi dalam menempatkan bersama, seperti misalnya dapat fungsi akuntansi, fungsi pemasaran. Mereka memiliki keahlian di bidang pemasaran, fungsi operasi, fungsi produksi misalnya. Bisa pisahkan berdasarkan fungsi-fungsi yang didasarkan pada spesialisasi dan keahlian orang tersebut. Dan keuntungannya ya ada pendalaman spesialisasi ya, jadi orang ahli-ahli. Kemudian kerugiannya komunikasi lintas area fungsional sangat, karena terjadi perbedaan yang mencolok antara satu fungsi dan yang lainnya, dan terbatasnya sudut pandang organisasi orang, karena orang lebih fokus ke ahliannya tersendiri ya, kadang tidak peduli dengan permasalahan yang lainnya. Mungkin itu yang jadi masalah. Kemudian berdasarkan geografis, jadi divisinya dibagi-bagi berdasarkan wilayah. Keuntungannya lebih efektif dalam menangani masalah-masalah regional. Kerugiannya duplikasi fungsi, maksudnya kenapa ada duplikasi fungsi? Karena pasti walaupun bagian-bagian berdasarkan geografis, divisi fungsional itu tetap harus ada, maksudnya seperti bagian pemasaran, bagian akuntansi, keuangan, operasional itu, produksi itu pasti ada. Jadi itu yang dimaksud dengan duplikasi fungsi, dan menimbulkan perasaan terisolasi. Jadi ada bagian keuangan tersendiri di Bandung, di Cirebon, jadi kayak gitu. Ada bagian-bagian yang sama di masing-masing tempat. Kemudian berdasarkan produk ya, jadi lebih bisa fokus ke produknya ya, dan lebih ahli dari industri mereka, produk dan jasanya lebih ahli dan dekat ke pelanggan. Tapi tetap juga, dan itu juga menimbulkan permasalahan, kekurangan adanya duplikasi fungsi dan pandangan terbatas terhadap tujuan organisasi karena terlalu fokus pada produk. Kemudian berdasarkan proses, aktivitasnya lebih efisien. Berdasarkan proses itu ada bagian-bagian, kalau fungsi itu kan masing-masing spesialisasi fungsi manajemen. Tapi untuk berdasarkan proses adalah proses produksi maksudnya. Jadi misalnya proses pengepakan, proses desain, proses assembling. Ya walaupun hanya bisa digunakan pada tipe-tipe produk tertentu. Kemudian berdasarkan pelanggan. Jadi kebutuhan pelanggan lebih ya hadir departementalisasi ini hadir jika memang pelanggannya spesifik banget ya, spesifik sekali, dan tentunya juga menimbulkan duplikasi fungsi. Nah itu tadi adalah departementalisasi yang sangat bergantung pada situasi urgent atau pentingnya proses ya, permasalahan yang
permasalahan dihadapi yang dihadapi yang paling dominan itu akan menentukannya. Kemudian rantai komando. Jadi setelah ditentukan pertimbangan spesialisasi kerja, departementalisasi juga, rantai komandonya itu harus diperjelas. Jadi siapa melapor ke siapa, itu dari atas sampai bawah. Dan itu melibatkan ada istilah yang berkaitan dengan rantai komando, yaitu otoritas dan responsibility. Authority dan responsibility, tanggung jawab dan kewenangan. Jadi ada orang punya kewenangan dan ada punya tanggung jawab. Melekat ya, tanggung jawab dan kewenangan. Yang berwenang juga punya tanggung jawab. Hak, otoritas itu punya hak, sedangkan responsibility itu kewajiban ya. Kemudian kesatuan komando dan rentang kendali. Rentang kendali itu adalah jumlah bawahan ya yang secara efisien dan efektif. Jumlah bawahan ini tergantung dari keahlian manajernya, karakteristik pekerjaan, keserupaan tugas, kemudian tugas, kedekatan bawahan, dan standarisasi tugas. Kalau keahlian manajernya dan kemampuan baik tentu lebih banyak. Karakteristiknya karyawannya karakteristik karyawan yang terlatih, yang berkeahlian dan tidak keahlian, dan karakteristik pekerjaan yang rumit atau tidak rumit, dan keserupaan tugasnya. Kalau tugasnya serupa ya mungkin banyak-banyak nggak apa-apa ya. Kalau tugasnya rumit mungkin jangan terlalu banyak, sedikit saja gitu. Kedekatan fisik maksudnya ya kantor dengan tempat kerja yang dekat, dan tugasnya yang standar atau tidak terstandar. Kalau yang terstandar lebih banyak anak buahnya, ngehandle lebih mudah. Kemudian desentralisasi dan sentralisasi. Jadi banyak tingkat di mana keputusan itu diserahkan kepada karyawan. Semakin ke pusat semakin sentral, delegasinya ke bawah semakin desentral. Termasuk juga di sini ada istilah employee empowerment, pemberdayaan karyawan sebagai perwujudan dari desentralisasi. Kemudian formalisasi, yaitu tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi dan kata di mana berlaku diarahkan oleh peraturan dan prosedur. Ya, ada prosedur dan ada peraturan. Semakin formal semakin minim ya tingkat kebijakan. Ya, bedanya peraturan dan prosedur ya. Peraturan, prosedur, dan kebijakan. Ya, ini istilah yang kemarin sudah dibahas di bab sebelumnya. Kemudian faktor situasional dari keenam tersebut ya sangat dipengaruhi kepada permasalahan faktor situasional, yaitu keseluruhan strategi organisasi, ukuran, teknologi, dan tingkat ketidakpastian lingkungan.
lingkungannya berubah beda gitu. Di perusahaan yang teknologi canggih beda bagaimana cara membuat struktur. Mungkin yang di Google, perusahaan organisasi seperti Google beda dengan perusahaan yang sudah lama atau yang kecil, yang besar, itu beda. Dalam pertimbangan 6 komponen tersebut. Baiklah, begitulah pembahasan mengenai desain struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.